Yohanan Alef atau Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 1-10. Apa yang ada dari semula, yang telah kami dengarkan, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami perhatikan, dan yang tangan kami telah menyentuhnya, ialah berkenaan dengan firman hidup. Dan hidup itu telah dinyatakan, bahkan telah kami lihat, dan sekarang hidup yang kekal itu kami persaksikan dan kami beritakan kepada kamu, Dialah yang selalu ada bersama Bapa, juga yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, dan telah kami dengarkan, kami memberitakannya kepada kamu, supaya kamu juga dapat memiliki persekutuan bersama kami, dan persekutuan kami itu bahkan dengan Bapa dan dengan Putranya, Yeshua HaMasiah. Dan kami menuliskan hal-hal ini kepada kamu, supaya sukacitamu dapat dipenuhkan. Dan inilah janji yang telah kami dengarkan dari Dia dan kami beritakan kepada kamu, bahwa Elohim adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita berkata bahwa kita memiliki persekutuan dengan Dia, dan kita berjalan dalam kegelapan, kita sedang berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Namun, jika kita berjalan dalam terang sebagaimana Dia berada dalam terang, kita memiliki persekutuan seorang terhadap yang lain, dan darah Yeshua HaMasiah, Putranya, membersihkan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak punya dosa, kita menyesatkan diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampunkan kepada kita dosa-dosa itu dan membersihkan kita dari segala ketidakadilan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menjadikan Dia pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Yohanan Alef atau Kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 1-29. Hai anak-anakku, aku menuliskan hal-hal ini kepada kamu, supaya kamu tidak berdosa, dan jika seseorang telah berdosa, kita memiliki pembela pada Bapa, yaitu Yeshua HaMasiah yang adil. Dan Dia sendiri adalah pendamaian karena dosa-dosa kita, dan bukan karena yang kita punyai saja, melainkan juga karena yang seluruh dunia punyai. Dan dengan ini kita mengetahui, bahwa kita mengenal Dia, jika kita memelihara perintah-perintah-Nya. Siapa yang berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi tidak memelihara perintah-perintah-Nya, dia adalah pendusta, dan kebenaran tidak ada di dalam dia. Tetapi siapa yang memelihara firman-Nya, sesungguhnya kasih Elohim telah disempurnakan di dalam Dia. Dengan ini kita mengetahui bahwa kita ada di dalam Dia. Siapa yang berkata tinggal di dalam Dia, dia sendiri wajib berjalan sedemikian sebagaimana Dia juga telah berjalan. Hai saudara-saudara, aku menuliskan kepada kamu bukan perintah yang baru melainkan perintah yang lama, yang dari semula terus kamu pegang. Perintah yang lama adalah firman yang kamu telah mendengarnya dari semula. Aku menuliskan lagi perintah yang baru kepada kamu, itulah yang benar di dalam Dia dan di dalam kamu, karena kegelapan sedang berlalu dan terang yang benar sekarang sedang bersinar. Siapa yang berkata bahwa dia ada di dalam terang tetapi membenci saudaranya, dia ada dalam kegelapan hingga sekarang. Siapa yang mengasihi saudaranya, dia tinggal di dalam terang dan sandungan tidak ada di dalam dirinya. Tetapi dia yang membenci saudaranya, dia ada di dalam kegelapan, dan dia berjalan di dalam kegelapan, bahkan dia tidak tahu kemana dia pergi, sebab kegelapan telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena dosa-dosa telah diampunkan kepada kamu demi nama-Nya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia dari semula. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda,
karena kamu telah menaklukkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak kecil, karena kamu telah mengenal Bapa. Aku telah menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia dari semula. Aku telah menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu itu kuat dan firman Elohim tinggal di dalam kamu dan kamu telah menaklukkan yang jahat. Janganlah mengasihi dunia ataupun hal-hal yang ada di dalam dunia. Jika seseorang mengasihi dunia, kasih Bapa tidak ada padanya. Sebab segala sesuatu yang ada di dalam dunia, hasrat daging dan hasrat mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan berasal dari dunia. Dan, dunia sedang berlalu, juga hasratnya, tetapi siapa yang melakukan kehendak Elohim, ia tetap tinggal untuk selamanya. Hai anak-anak kecil, inilah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar bahwa anti-Hamasyah akan datang, sekarang bahkan banyak anti-Hamasyah telah muncul, dari itu kita tahu bahwa ini adalah waktu yang terakhir. Mereka telah muncul dari antara kita, tetapi mereka bukanlah berasal dari kita, sebab jika mereka berasal dari kita, mereka akan tetap tinggal bersama kita, sebaliknya, supaya mereka dapat dinyatakan bahwa mereka semua bukanlah berasal dari kita. Dan kamu mempunyai urapan dari Yang Kudus, dan kamu telah mengetahui segala sesuatu. Aku telah menulis kepada kamu bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, sebaliknya, karena kamu telah mengetahuinya dan karena setiap dusta bukanlah berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal bahwa Yeshua adalah Hamasyah? Dialah anti-Hamasyah yang menyangkal Bapa maupun Putra. Setiap orang yang menyangkal Putra, dia pun tidak memiliki Bapa. Orang yang mengakui Putra, dia juga memiliki Bapa. Kamu selanjutnya, apa yang telah kamu dengarkan dari semula, biarlah itu tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengarkan dari semula tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Putra dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah Dia sendiri janjikan kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Aku telah menuliskan hal-hal ini kepada kamu, mengenai mereka yang hendak menyesatkan kamu. Namun kamu, urapan yang telah kamu terima dari Dia, itu tetap tinggal di dalam kamu, dan kamu tidak mempunyai kebutuhan agar seseorang mengajari kamu, sebaliknya, sebagaimana urapan yang sama mengajari kamu tentang segala sesuatu dan itu adalah benar bahkan bukanlah dusta, maka sebagaimana Dia telah mengajari kamu, kamu pun akan tetap tinggal di dalam Dia. Dan sekarang, hai anak-anak, tinggallah tetap di dalam Dia, supaya ketika Dia dinyatakan, kita dapat memiliki keyakinan dan tidak dipermalukan di hadapan-Nya dalam kedatangannya. Jika kamu sudah tahu bahwa Dia itu adil, kamu mengenal bahwa setiap orang yang melakukan keadilan, dia dilahirkan daripadanya. Yohanan Alef atau Kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 1-24. Lihatlah, betapa besarnya kasih yang telah Bapa anugerahkan kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Elohim. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Hai yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Elohim, dan belum dinyatakan kita akan menjadi apa. Tetapi kita tahu, bahwa apabila Dia telah dinyatakan, kita akan menjadi serupa dengan Dia, karena kita akan melihat Dia sebagaimana Dia ada. Dan setiap orang yang memiliki pengharapan ini kepadanya, Dia menyucikan dirinya sebagaimana Dia adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa, dia juga berbuat durhaka, dan dosa adalah durhaka. Dan kamu sudah tahu, bahwa Dia telah dinyatakan supaya Dia dapat menghapus dosa-dosa kita,
dan di dalam Dia tidak ada dosa. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam Dia, dia tidak berdosa. Setiap orang yang berdosa, Dia tidak melihat Dia bahkan tidak mengenalnya. Hai anak-anak, jangan biarkan seorang pun menyesatkan kamu. Dia yang berbuat keadilan adalah adil, sebagaimana Dia adalah adil. Dia yang berbuat dosa berasal dari si iblis, karena dari semula si iblis berdosa. Untuk itulah Putra Elohim telah dinyatakan, supaya Dia menghancurkan pekerjaan-pekerjaan si Satan. Setiap orang yang telah dilahirkan dari Elohim, ia tidak berbuat dosa, karena benihnya tetap tinggal di dalam ia dan dia tidak dapat berdosa, karena dia telah dilahirkan dari Elohim. Dalam hal ini anak-anak Elohim dan anak-anak si Satan adalah nyata. Setiap orang yang tidak berbuat keadilan dan yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak berasal dari Elohim. Sebab, inilah berita yang telah kamu dengarkan dari semula, bahwa kita seharusnya mengasihi seorang terhadap yang lain. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari yang jahat, dan dia telah membunuh saudaranya. Tetapi, dengan alasan apakah dia telah membunuhnya? Karena perbuatan-perbuatannya adalah jahat, sedangkan perbuatan-perbuatan saudaranya benar. Hai saudara-saudaraku, janganlah heran jika dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita telah beralih dari kematian ke kehidupan, karena kita mengasihi saudara-saudara. Siapa yang tidak mengasihi saudara, dia tetap tinggal di dalam kematian. Setiap orang yang membenci saudaranya, dia adalah pembunuh, dan kamu sudah tahu bahwa setiap pembunuh tidak memiliki hidup kekal untuk tetap tinggal di dalam dia. Dengan ini kita telah mengenal kasih, bahwa Dia telah mempertaruhkan jiwanya demi kita, kita pun wajib mempertaruhkan jiwa demi saudara-saudara. Dan siapa saja yang memiliki kehidupan dunia dan dia melihat saudaranya yang mempunyai kebutuhan tetapi dia menutup hatinya daripadanya, bagaimanakah kasih Elohim tetap tinggal di dalam dia? Hai anak-anakku, seharusnya kita tidak mengasihi dengan perkataan ataupun dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dengan kebenaran. Dan dengan ini kita tahu bahwa kita berasal dari kebenaran, dan kita akan meyakinkan hati kita di hadapannya. Manakala hati kita menuduh kita, sebab Elohim adalah lebih besar daripada hati kita, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Hai yang terkasih, sekiranya hati kita tidak menuduh kita, kita memiliki keyakinan terhadap Elohim. Dan apa yang sekiranya kita minta, kita menerima dari Dia, sebab kita memelihara perintah-perintahnya dan kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Dan inilah perintahnya, supaya kita dapat beriman dalam nama Putranya, Yeshua HaMashiach, dan dapat mengasihi seorang terhadap yang lain sebagaimana Dia telah memberi perintah kepada kita. Dan siapa yang memelihara perintah-perintahnya, dia tetap tinggal di dalamnya dan dia ada di dalamnya. Dan dengan ini kita tahu bahwa Dia tetap tinggal di dalam kita, dari roh yang telah Dia anugerahkan kepada kita. Yohanan Alef atau Kitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 1-21. Hai yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, sebaliknya ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Elohim. Sebab, banyak nabi palsu telah muncul ke dunia. Dengan ini kamu mengenal roh Elohim, setiap roh yang mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia berasal dari Elohim. Dan setiap roh yang tidak mengaku bahwa Yeshua HaMashiach telah datang dalam daging, ia tidak berasal dari Elohim. Dan, inilah anti-HaMashiach yang telah kamu dengar, bahwa Dia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Elohim, hai anak-anak,
dan kamu telah menaklukkan mereka, karena Dia yang ada di dalam kamu lebih besar daripada Dia yang ada di dalam dunia. Mereka sendiri berasal dari dunia, karena itu mereka berbicara tentang dunia, dan dunia mendengarkan mereka. Kita berasal dari Elohim. Siapa yang mengenal Elohim, ia mendengarkan kita. Siapa yang tidak berasal dari Elohim, ia tidak mendengarkan kita. Atas dasar ini kita mengenal roh kebenaran dan roh kesesatan. Hai yang terkasih, kita seharusnya mengasihi seorang terhadap yang lain, sebab kasih berasal dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi, dia telah dilahirkan dari Elohim dan dia mengenal Elohim. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Elohim, karena Elohim adalah kasih. Dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita, karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui Dia. Dalam hal ini, kasih bukanlah karena kita telah mengasihi Elohim, melainkan karena Dia sendiri telah mengasihi kita, dan Dia telah mengutus putranya sebagai pendamaian berkenaan dengan dosa-dosa kita. Hai yang terkasih, jika Elohim telah mengasihi kita sedemikian, kita juga wajib mengasihi seorang terhadap yang lain. Tidak seorang pun pernah melihat Elohim. Jika kita mengasihi seorang terhadap yang lain, Elohim tetap tinggal di dalam kita dan kasih-Nya yang telah disempurnakan ada di dalam kita. Dengan ini kita tahu bahwa kita tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, karena Dia telah menganugerahkan kepada kita dari roh-Nya. Dan kita telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus Putra sebagai juru selamat dunia. Siapa saja yang mengaku bahwa Yeshua adalah Putra Elohim, Elohim tetap tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam Elohim. Dan kita telah mengenal dan telah mengimani kasih yang Elohim miliki di dalam kita. Elohim adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, dia tetap tinggal di dalam Elohim dan Elohim di dalam dia. Dalam hal ini kasih telah disempurnakan bersama kita, supaya kita dapat memiliki keyakinan pada hari penghakiman, karena sebagaimana Dia ada, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebaliknya, kasih yang sempurna membuang keluar ketakutan, karena ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia belum disempurnakan di dalam kasih. Kita mengasihi Dia, sebab Dia lebih dahulu mengasihi kita. Jika seseorang berkata, "Aku mengasihi Elohim," tetapi dia membenci saudaranya, dia adalah seorang pendusta, karena dia yang tidak mengasihi saudaranya yang dia lihat, bagaimana dia sanggup mengasihi Elohim yang tidak dia lihat. Dan, perintah ini kita peroleh dari Dia, bahwa dia yang mengasihi Elohim, dia seharusnya mengasihi saudaranya juga. Yohanan Alef atau Kitab 1 Yohanes 5:1-21. Setiap orang yang percaya bahwa Yeshua itulah Hamasiah, Dia dilahirkan dari Elohim, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang telah melahirkan, dia juga mengasihi Dia yang telah dilahirkan daripadanya. Dengan ini kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Elohim, manakala kita mengasihi Elohim dan memelihara perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih Elohim, bahwa kita seharusnya memelihara perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat. Sebab semua yang dilahirkan dari Elohim, Ia menaklukkan dunia, dan inilah kemenangan yang telah menaklukkan dunia, iman kita. Siapakah Dia yang menaklukkan dunia, jika bukan Dia yang percaya bahwa Yeshua adalah Putra Elohim? Inilah Dia yang telah datang melalui air dan darah, Yeshua Hamasiah. Bukan hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan roh itulah yang bersaksi, sebab roh adalah kebenaran. Sebab,
Ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya ini adalah satu. Dan ada 3 yang bersaksi di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya itu menjadi satu. Jika kita menerima kesaksian manusia, maka kesaksian Elohim itu lebih besar, karena inilah kesaksian Elohim yang telah Dia persaksikan tentang putranya. Siapa yang percaya kepada putra Elohim, ia memiliki kesaksian di dalam dirinya. Siapa yang tidak percaya kepada Elohim, ia telah membuat dia sebagai pendusta, sebab ia tidak percaya kepada kesaksian yang telah Elohim persaksikan berkenaan dengan putranya. Dan inilah kesaksian itu, bahwa Elohim telah menganugerahkan hidup kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam putranya. Siapa yang memiliki putra, dia memiliki hidup. Siapa yang tidak memiliki putra Elohim, ia tidak memiliki hidup. Aku telah menulis hal-hal ini kepada kamu yang percaya kepada nama putra Elohim, supaya kamu mengetahui bahwa kamu memiliki hidup kekal dan supaya kamu percaya kepada nama putra Elohim. Dan inilah keyakinan yang kita miliki terhadap Dia, bahwa jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, Dia mendengarkan kita. Dan, jika kita sudah tahu bahwa Dia mendengarkan kita, apa yang boleh kita minta, maka kita tahu bahwa kita memperoleh dari Dia permintaan-permintaan yang telah kita minta. Jika seseorang melihat saudaranya berdosa suatu dosa yang tidak menuju pada kematian, dia harus memohon, dan Dia akan menganugerahkan kepadanya hidup bagi mereka yang berdosa tidak menuju pada kematian. Ada dosa menuju pada kematian, bukan tentang hal itu aku berkata agar ia memohon. Semua ketidakadilan adalah dosa, tetapi ada dosa tidak menuju pada kematian. Kita tahu bahwa setiap orang yang dilahirkan dari Elohim, ia tidak berdosa, tetapi siapa yang lahir dari Elohim, ia menjaga dirinya dan si jahat tidak menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Elohim, dan seluruh dunia ditaruh di dalam yang jahat. Dan, kita tahu bahwa putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam putranya, Yeshua HaMashiach. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Hai anak-anak, jagalah dirimu dari berhala-berhala. Amin.